Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevance. Dalam video kali ini, Dean akan membuat ilustrasi peristiwa yang boleh dikatakan aneh karena banyak yang menghubungkan dengan hal-hal yang mistis, yaitu peristiwa laratnya rangkaian KA Gajayana dari Stasiun Malang ke Stasiun Malang Kota Lama pada tahun 2011. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang balita tewas dan satu orang balita lainnya mengalami luka-luka saat rangkaian yang larat menabrak rumah mereka. Dean mohon maaf jika ada ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini. Pada hari Senin sore tanggal 3 Januari tahun 2011, berdasarkan KPK pada saat itu, KA 32 Gajayana diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Kota pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat menuju ke stasiun akhir Stasiun Malang. Pada saat itu, rangkaian KA 32 Gajayana terdiri dari 7 kereta penumpang kelas eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Berdasarkan KPK pada saat itu, KA 32 Gajayana akan menempuh perjalanan sekitar 10 jam sebelum tiba di Stasiun Malang pada pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 4 Januari tahun 2011, diperkirakan terjadi keterlambatan dalam perjalanan kereta api tersebut. Pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, KA 32 Gajayana baru tiba di Stasiun Malang. Setelah selesai menurunkan penumpang, KA 32 Gajayana pun langsir dipindahkan ke jalur 4 untuk dilakukan pembersihan, pengecekan, dan perbaikan sebelum diberangkatkan kembali ke Jakarta. Karena ada pergantian karet di sambungan kereta dan kelistrikan, maka perlu dilakukan pelepasan sambungan kereta 5 dan kereta 6. Selain itu, untuk proses pembersihan dan perbaikan pada saat itu, dilakukan pemutusan sambungan dengan lokomotif dan rangkaian kereta untuk faktor keamanan. Berdasarkan pengakuan para teknisi pada saat itu, proses pelepasan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk memasang stop block atau ganjalan khusus untuk menghambat roda kereta saat berhenti. Namun, sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, pada saat proses perbaikan, tiba-tiba 4 rangkaian paling belakang tersebut bergerak perlahan ke arah selatan. Dan tidak lama,
4 rangkaian kereta yang terdiri dari 3 kereta penumpang dan 1 kereta pembangkit tersebut bergerak semakin cepat. Berdasarkan informasi petugas stasiun Malang, petugas tersebut sudah berusaha untuk memindahkan ke jalur lain. Namun, usaha tersebut gagal dan akhirnya terus melaju tidak terhentikan ke arah stasiun Malang Kota Lama. Di waktu yang sama, Kepala Stasiun Malang memberitahukan tanda bahaya adanya kereta yang larat kepada Kepala Stasiun Malang Kota Lama. Rangkaian yang larat tersebut melaju semakin kencang dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, melewati 2 perintasan sebelum sampai di perintasan kereta api perempatan Kota Lama dan tiba di Stasiun Malang Kota Lama. Sementara itu, di Stasiun Malang Kota Lama, petugas stasiun berkoordinasi untuk mengatasi rangkaian yang larat itu. Dan diputuskan untuk mengarahkan rangkaian larat tersebut ke jalur pembuangan di Stasiun Malang Kota Lama. Karena jika terus melaju di jalur utama, akan membahayakan kereta dari arah Blitar yang pada saat itu sedang juga mendekati Stasiun Malang Kota Lama. Kemudian, Kepala Stasiun Malang Kota Lama memerintahkan penjaga rumah sinyal untuk mengatur jalur agar rangkaian yang larat tersebut dapat berpindah jalur ke arah jalur pembuangan. Di jalur pembuangan itu, diharapkan rangkaian akan terhenti setelah menabrak baduk atau tembok pembatas. Tidak lama kemudian, setelah melaju sekitar 2,5 km, rangkaian yang larat melewati perlintasan kereta api di perempatan Kota Lama dan masuk ke emplasemen Stasiun Malang Kota Lama. Dan rangkaian yang larat tersebut berhasil dibelokkan ke jalur pembuangan dan mengarah ke sepur baduk atau tembok pembatas. Sementara itu, beberapa orang berteriak memperingatkan orang-orang bahwa ada rangkaian yang larat. Akhirnya, rangkaian yang larat tersebut menabrak tembok pembatas dengan keras sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Namun, ternyata tembok pembatas tadi tidak kuat menahan laju rangkaian yang larat tersebut, hingga rangkaian itu tetap melaju ke arah rumah penduduk sekitar jalur tersebut. Kemudian, rangkaian yang larat tersebut menabrak 3 rumah dan akhirnya berhenti. Akibat dari peristiwa ini, seorang balita umur 2,5 tahun meninggal dunia dan seorang balita umur 1,5 tahun terluka karena tertimpa reruntuhan rumahnya saat tertabrak rangkaian yang larat tersebut. Dari keempat kereta yang larat, 2 gerbong keluar jalur rel dan 2 sisanya masih berada di atas jalur rel. 3 buah rumah, 4 buah kendaraan bermotor, dan 2 buah becak rusak karena peristiwa ini. Berdasarkan berita-berita yang ada, di waktu peristiwa ini terjadi, masih belum ada kejelasan penyebab pastinya
kenapa rangkaian kereta ini bisa mengalami larat. Namun faktor geografis diperkirakan menjadi salah satu penyebabnya, karena ketinggian stasiun Malang berada di 444 meter di atas permukaan laut, lebih tinggi dari stasiun Malang Kota Lama yang berada di 429 meter di atas permukaan laut. Sampai di sini video ilustrasi peristiwa rangkaian KA Gajayana yang mengalami larat dari stasiun Malang hingga stasiun Malang Kota Lama pada tahun 2011. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Dean Relevance.